Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Sabrini, NIM 18043092. Baiklah, saya akan memenuhi tugas analisis laporan keuangan, yaitu tentang analisis tren atau pertumbuhan kinerja perusahaan berdasarkan perbandingan laporan keuangan antar waktu. Di sini saya melakukan analisis PT Gudang Garam, TBK, dan entitas anak. Baiklah, saya akan menjelaskan profil perusahaannya dulu. PT Gudang Garam TBK adalah sebuah merek perusahaan produsen rokok terbesar ke-6 di Indonesia, di mana awal nama perusahaannya itu PT Perusahaan Rokok Tejab atau Gudang Garam, namun diubah yaitu PT Gudang Garam TBK Perseroan. Pemilik dari PT Gudang Garam ini bernama Surya Wono Widjoyo. PT Gudang Garam ini berdiri sejak tanggal 26 bulan Juli tahun 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur. Gudang Garam sudah terkenal luas di dalam negeri maupun mancanegara sebagai penghasil rokok kretek berkualitas yang tinggi. Kantor pusatnya itu di Jalan Semampir 2 atau 1 Kediri, Jawa Timur. Akta perusahaan terakhir ini, akta notarisnya atas nama Siti Nurul Yuliamin. Anak perusahaan dari PT Gudang Garam ini yang pertama PT Surya Nusantara Sawinutindo, PT Surya Pamenang, PT Surya Air, PT Danista Surya Nusantara, Graha Surya Media, PT Surya Dodowis Investa, dan PT Surya Manistido. Baiklah, saya akan menjelaskan visi dari PT Gudang Garam. Visi dari PT Gudang Garam ini menjadi perusahaan terbuka kebanggaan nasional yang bertanggung jawab dan memberikan nilai-nilai tambah bagi pemegang saham, serta manfaat bagi segenap pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Misi dari PT Gudang Garam ini ada 4. Yang pertama itu kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas merupakan suatu kebahagiaan. Yang kedua, kerja keras, ulet, jujur, sehat, dan beriman dalam permasyarakatan kesuksesan. Yang ketiga, kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerjasama dengan orang lain. Yang keempat adalah mitra usaha yang utama. Selanjutnya, jenis perusahaan. Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasarnya itu, perseroan bergerak di bidang industri rokok yang terkait dengan industri rokok. Selanjutnya, PT Gudang Garam TBK merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam pembuatan rokok cengkeh, yang di sini dikenal sebagai rokok kretek. Bisnis diklasifikasi ke dalam 3 segmen pengoperasian rokok, 3 segmen pengoperasian rokok kertas karton, dan lainnya. Perusahaan ini 3 segmen itu seperti sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin, dan varian dengan terendah dan nikotin rendah. Beberapa merek utama itu adalah Gudang Garam Internasional, Gudang Garam Merah, Surya, Surya Promil, Surya Profesional, dan GG Mil. Fasilitas produksi berada di beberapa daerah di Indonesia, antara lainnya seperti Kediri, Gempol, Karanganyar, dan Sumeneb. Selanjutnya, perusahaan ini juga memiliki kantor perwakilan di Jakarta dan Surabaya. Anak perusahaan termasuk PT Surya Pemanang yang memproduksi kertas karton yang digunakan untuk pengawasan produk-produk perusahaan, dan PT Surya Manistido yang merupakan distributor tunggal produk-produk perusahaan ini. Selanjutnya, dengan izin Menteri Keuangan nomor SI-126/SHM/KMK _10 tahun 1990 tanggal 17 bulan Juli 1990, perseroan merupakan penawaran umum kepada masyarakat melalui pasar modal sejumlah Rp57.807.800
Saham dengan nominalnya itu Rp1.000 penuh per sahamnya. Jumlah karyawan yang ada di PT Gudang Garam ini akhir tahun 2020-2019 yang saya baca memperkerjakan masing-masing 30.940 karyawan dan 32.491 karyawan itu tidak diaudit. Di sini saya akan menjelaskan Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit. Yang pertama itu Dewan Komisarisnya, Presiden Komisaris, atas nama Juni Setiawiwodo Widjojo. Komisaris-komisarisnya itu seperti Juni Setiawi Widojojo, Lukas Mulia, Suharda, Frank Will van Gelder, dan Gotama Hendras Sonata. Selanjutnya Direksi Presiden Direktur Susilo Wonowijojo. Direktur-direkturnya itu Heru Budiman, Heri Susianto, Istatatas Widarta, Susanto Widiatmoko, Adik Wahyudi, Hamdani Halim, dan Sono Sanono Rahmadi. Selanjutnya itu ada komite auditnya, itu ketuanya itu Gotama Hendras Sonata, anggotanya itu Tony Gunawan dan Rana Guna. Rincian pemegang sahamnya itu PT Gudang Garam, yaitu PT Surya Datu Investama. Jumlah sahamnya itu 1 miliar lebih dengan presentasinya itu 69,29%. Yang kedua itu pemegang sahamnya publik dengan 400 juta lebih dengan presentasi 23,78%. Selanjutnya PT Surya Mitra dengan 120 juta lebih dengan presentasi 6,26%. Selanjutnya Nyonya Juni Setiawati Wodowijojo dengan 11 juta, presentasinya dengan 0,58%. Selanjutnya Susilo Wodowijojo itu 1 juta lebih, presentasinya 0,09%. Terakhir dengan Lukas Mulia Suharja itu sahamnya 5.600. Selanjutnya kebijakan akuntansi yang penting yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan akuntansi yang penting dalam PT Gudang Garam. Yang pertama itu ada dasar penyusunan laporan konsolidasi. Dengan laporan keuangan ini disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia, sesuai dengan PT Gudang Garam. 13 laporan uang konsolidasi disajikan dalam jutaan rupiah yang disusun atas dasar aktuar kecuali dinyatakan lain. Laporan arus konsolidasi menyajikan perubahan dan kas dan setara kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang disusun oleh metode langsung. Dengan tujuan itu, kas dan setara kas disajikan setelah dikurangi dengan cerukan. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan SAK menyebabkan manajemen perlu membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi serta jumlah aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil aktual mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula. Selanjutnya ini ada yang kedua itu prinsip konsolidasi, di mana laporan keuangan konsolidasian itu merupakan laporan keuangan, perseroan, dan entitas anak. Entitas anak ini merupakan suatu entitas di mana perseroan memiliki kepemilikan baik secara langsung atau tidak langsung sebesar lebih dari setengah hak suara atau mampu menentukan kebijakan keuangan operasional. Selanjutnya yang ketiga, kas dan setara kas, di mana PT Gudang Garam ini kas dan setara kasnya perseroan dan entitas anak meliputi kas di bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo tidak lebih dari 3 bulan. Dari tanggal perolehan dilakukan arus kas konsolidasian. Kas dan setara kas disajikan setelah dikurangi cerukan.
Selanjutnya itu ada pengakuan pendapatan dan beban, di mana pendapatan penjualan atau jasa dibukukan berdasarkan pengiriman barang atau penyerahan jasa kepada pembeli. Sesuai dengan syarat penjualan, beban diakui pada saat terjadinya. Selanjutnya yang kelima itu penilaian persediaan. Di mana persediaan dinilai menurut harga yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Yang keenam, aset dan liabilitas keuangan, di mana aset dan liabilitas keuangan diakui sebagai perseroan dan entitas anak menjadi salah satu pihak dalam ketentuan dan kontrak instrumen, di mana aset keuangan dihentikan pengakuan saat hak perseroan dan entitas anak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuan saat liabilitas perseroan dan entitas anak kadaluarsa atau dilepaskan atau dibatalkan. Selanjutnya itu ada aset tetap, di mana tanah disajikan dengan biaya perolehan dan tidak disusutkan. Aset tetap selain tanah diukur dengan model biaya perolehan, di mana pada pengakuan awalnya diukur sebesar biaya perolehan dan selanjutnya dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Selanjutnya ini ada beban dibayar di muka, di mana beban dibayar di muka ini diamortisasi sesuai dengan masa manfaat beban yang bersangkutan menggunakan metode garis lurus. Selanjutnya ada pejabaran valuta asing, di mana mata uang fungsional dan mata uang pencatatan pelaporan, perseroan atau entitas anak adalah rupiah. Kenapa? Karena transaksi dalam valuta asing dijabarkan dalam rupiah dengan kurs tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, saldo aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing dijabarkan dalam rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal akhir Maret 2013 dengan Desember 2018. Kurs utama yang digunakan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia. Seperti 2013-2012 itu rupiah penuh dengan jumlah 9.670. Selanjutnya beban pajak penghasilan. Di mana beban pajak penghasilan ini terdiri dari beban pajak kini dan tangguhan. Selanjutnya laba per saham. Laba per saham ini dihitung dengan berbagai laba periode berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata terimbang saham atau beredar di tempatnya tahun yang bersangkutan. Selanjutnya, transaksi yang pihak-pihak berelasi, di mana transaksi ini diungkapkan dalam laporan keuangan, konsolidasian sesuai pernyataan standar akuntansi PSAK nomor 7 revisi 2010 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi. Selanjutnya ke-13 itu segmen operasi, di mana suatu komponen dan perseroan entitas anak yang melakukan aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan yang beban terkait dengan transaksi yang dengan komponen lain yang hasil operasinya dikaji oleh secara reguler dan mengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya. Oke, yang terakhir itu imbalan kerja, di mana liabilitas yang diakui laporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini liabilitas imbalan pada tanggal lapor posisi keuangan sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2003, di mana tentang ketenaga kerjaan. Di sini perseroan dan entitas anak wajib memberikan imbalan kepada karyawannya pada saat memutuskan hubungan kerja atau pada saat karyawan pensiun. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis yang sudah dilakukan, yang sudah saya analisis di Excel. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama laporan laba rugi. Yang pertama itu analisis pertumbuhan laba bersih di tahun, menurut saya ini kita lihat dari tabel ini di tahun 2017 itu sebesar min 853%, dan kemudian di tahun 2018 mengalami kenaikan dengan min 337%,
Dan pada tahun 2019 itu mengalami kenaikan dengan dan di 2019 itu mengalami penurunan sebesar min 158 dan menurun lagi pada tahun 2020 itu sebesar 92%. Jadi menurut saya jika pertumbuhan laba bersih naik turun atau kurang stabil, maka menyebabkan sulitnya dalam memprediksi besarnya estimasi laba di masa yang akan datang nanti. Yang kedua itu analisis pertumbuhan penjualan. Di sini bisa dilihat dari tabel dan diagram, di mana pada tahun 2017 itu mengalami kenaikan itu sebesar 7%, dan di 2018 itu mengalami penurunan satu yaitu 6%. Di 2019 itu mengalami seimbang dengan 2018 itu 6%, dan di 2020 itu mengalami penurunan di min 2000%. Jadi pertumbuhan penjualan naik turun, namun di 2018 itu seimbang, dan terjadi dari 2020 penurunan dengan salah satunya dengan mendistribusikan dengan penurunan harga jual produknya. Namun seharusnya itu pertumbuhan penjualan stabil supaya estimasi laba di masa yang akan datang sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga itu pertumbuhan beban pokok penjualan, di mana di sini kita bisa lihat tabel dan diagramnya. Di tahun 2017 itu sebesar 9%, di tahun 2018 itu 18% mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 itu agak terjadi penurunan sebesar 14%, dan pada tahun 2020 itu mengalami penurunan pula di 11%. Jadi di tahun 2017 dan sampai 2020 mengalami naik turun yang tidak seimbang. Namun sebaiknya menurut saya sebaiknya seimbang agar seluruh biaya langsung yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa yang dijual sesuai. Selanjutnya yang keempat itu pertumbuhan pendapatan penjualan, di mana di tahun 2017 itu sebesar 9%, 2018 itu 15% itu mengalami kenaikan, 2019 itu 15%, seimbang dengan tahun 2018. Di 2020 itu mengalami penurunan 4%. Jadi di tahun 2018 dan 2019 itu pertumbuhan pendapatan penjualan terjadi keseimbangan. Tapi seharusnya pertumbuhan pendapatan penjualan harus mengalami kenaikan dengan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Selanjutnya itu pertumbuhan beban lain. Yang kelima pertumbuhan beban lain, di mana bisa dilihat dari tabel dan diagram ini. Tahun 2017 itu sebesar 143%. Lalu di 2018 mengalami kenaikan di sebesar 243%. Lalu di 2018 mengalami penurunan dengan min 79%. Dan di 2020 pun mengalami penurunan pula dengan sebesar min 84%. Jadi dari 2017 sampai 2020 terjadi kenaikan dan penurunan yang tidak signifikan, karena dampaknya jika pendapatan menurun maka ekuitas juga akan menurun. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang di Excel tentang laporan proses keuangan. Yang pertama itu pertumbuhan total aset. Di sini bisa dilihat dari tabel dan diagram. Di sini 2017 itu sebesar 6%. Di 2018 itu di 2018 itu terjadi penurunan 3%. Di 2019 itu malah terjadi penurunan lagi 1%, dan di 2020 pun terjadi penurunan min 1%. Jadi dari tahun 2017 sampai 2020 setiap tahunnya mengalami penurunan. Seharusnya itu tidak baik, karena itu
seharusnya harus sesuai dengan stabil dari perusahaan. Selanjutnya ini yang kedua, pertumbuhan total aset lancar. Di sini bisa dilihat dari tabel dan diagram. Di tahun 2017 itu terdapat sebesar 4%. Kemudian di tahun 2018 mengalami penurunan 3%. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan di 13%. Dan menurun lagi pada tahun 2020 sebesar min 5%. Jadi seharusnya di tahun 2017 sampai 2020 terjadi kenaikan dan penurunan tidak seimbang. Selanjutnya, ini yang ketiga, pertumbuhan total aset non lancar, di mana bisa dilihat dari tabel dan diagram. Pertumbuhan total aset non lancar ini pada tahun 2017 itu 9%, kemudian di tahun 2018 mengalami penurunan 3%. Namun pada tahun 2019 itu mengalami kenaikan yang sangat tinggi, yaitu 70%, dan menurun lagi pada tahun 2020 itu 7%. Jadi tiap tahunnya tidak mengalami pertumbuhan total aset non yang tidak mengalami pertumbuhan total aset non yang sangat tidak sesuai dan tidak stabil. Selanjutnya itu yang keempat, pertumbuhan total liabilitas, di mana bisa dilihat dari tabel dan diagram ini. Di tahun 2017 itu sebesar 5%. Kemudian di tahun 2018 terjadi penurunan min 2%. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali sebesar 13%, dan di 2020 terjadi kenaikan pula 34%. Jadi pertumbuhan total liabilitas tiap tahunnya di 2018 itu tidak stabil. Seharusnya harus sesuai dengan rata-rata perusahaan. Selanjutnya itu pertumbuhan total liabilitas jangka pendek, di mana kita bisa lihat dari tabel dan diagram. Pertumbuhan total liabilitas jangka pendek itu pada tahun 2017 dan 2018 itu 0%. Tidak ada terdapat pertumbuhan atau nilai dari total liabilitas jangka pendek. Namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan di 13%, dan kenaikan pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan, yaitu sebesar 94%. Jadi pertumbuhan total liabilitas jangka pendek terjadi penaikan yang mulai stabil setiap tahunnya. Selanjutnya itu pertumbuhan liabilitas jangka panjang. Di sini kita bisa lihat tabel dan diagramnya, di mana pada tahun 2017 sebesar itu 11%, di tahun 2018 0%, tidak ada terdapat pertumbuhan liabilitas jangka panjang. Tapi pada tahun 2019 mengalami kenaikan 20% dan penurunan kembali di 2020 sebesar 8%. Jadi pertumbuhan total liabilitas jangka panjang terjadi naik turun yang tidak stabil. Selanjutnya pertumbuhan ekuitas, di mana bisa dilihat di tahun 2017 sebesar 6%, di tahun 2018 itu 7%, pada tahun 2019 mengalami kenaikan juga 11%, dan kenaikan kembali pada tahun 2020 sebesar 13%. Jadi pertumbuhan ekuitas ini terjadi kenaikan yang sangat stabil dan normal. Selanjutnya ini yang terakhir, pertumbuhan liabilitas dan ekuitas, di mana bisa dilihat menurut saya dari liabilitas ini 2017 itu sebesar 6%, di tahun 2018 itu 3%, pada tahun 2019 mengalami kenaikan 12%, dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2020 1%. Jadi pertumbuhan liabilitas dan ekuitas ini tidak mengalami penaikan yang sesuai. Yang terakhir, saya akan menjelaskan laporan arus kas yang sudah saya analisis di Excel. Yang pertama itu pertumbuhan operasi. Yang pertama itu tahun 2017, di mana sebesar 18%. Di tahun 2018 itu terjadi kenaikan sangat tinggi,
yaitu 100%, namun mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 25%, dan di tahun 2020 menjadi peningkatan yang besar, yaitu 20 menjadi agak meningkat, yaitu 25,5%. Pada tahun 2020 ini jadi pertumbuhan operasi tidak stabil karena mengalami penurunan dan kenaikan yang tidak sesuai dan tidak stabil. Yang kedua ini ada pertumbuhan investasi, di mana di 2017 itu sebesar 46%, di tahun 2018 terjadi kenaikan yang sangat tinggi sebesar 100%. Namun mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020 menjadi 0%, tidak terjadi pertumbuhan investasi. Oleh karena itu pertumbuhan operasi tidak stabil karena mengalami penurunan yang sangat rendah, namun kenaikan yang kurang stabil pula. Selanjutnya pertumbuhan pendanaan, di mana di tahun 2017 ini sebesar min 32%, di tahun 2018 terjadi kenaikan yang sangat tinggi sebesar 151%, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar min 47%, dan 2020 menjadi kenaikan 141. Jadi pertumbuhan operasi tidak stabil karena mengalami kenaikan yang tidak stabil. Yang terakhir itu pertumbuhan kas dan setara kas arus kas akhir, di mana bisa dilihat dari 2017 itu sebesar 177%, di tahun 2018 malah terjadi penurunan sebesar min 31%, namun mengalami kenaikan kembali di tahun 2019 sebesar 114%, dan 2020 terjadi penurunan pula 38%. Jadi pertumbuhan kas dan setara kas arus kas akhirnya akhir karena mengalami naik turun yang tidak stabil pula. Jadi menurut saya kesimpulannya PT Gudang Garam Tbk ini, menurut saya PT Gudang Garam dapat melakukan perbaikan dari sisi manajemen untuk menyiapkan strategi pemasaran di mana mendatang agar perusahaan mampu mencapai laba yang optimal tanpa harus menggunakan hutang atau keperluan operasional perusahaan. Dengan dicapainya laba yang lebih tinggi, diharapkan PT Gudang Garam Tbk mampu mengurangi pembiayaan yang bersumber dari hutang, baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Dengan demikian, diharapkan kinerja keuangan dari PT Gudang Garam Tbk juga ikut mengalami perbaikan kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Baiklah, itu materi yang sudah saya jelaskan dengan memenuhi syarat tugas akuntansi laporan keuangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.